Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Siti Faizatuz Zahra dengan nomor NIM 932127619. Saya Syafita Kumal Agus Fiani dengan NIM 932119219. Saya Fauzan Ahmad Hakim NIM 932128919. Kami akan membahas tema hubungan filsafat dengan pendidikan Islam melalui pendidikan karakter. Mengenai konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Nah, pembahasan substansi makna dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam. Keduanya membahas tentang perbuatan dan perilaku manusia. Menurut Al-Ghazali, beliau menjelaskan jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan. Nah, ada lagi yakni menurut tokoh Suwito. Akhlak menyebutkan bahwa akhlak sering disebut juga ilmu tingkah laku atau perangai. Karena dengan ilmu tersebut akan diperoleh pengetahuan tentang keutamaan jiwa, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana membersihkan jiwa yang telah kotor. Nah, sedangkan arti dari karakter itu sendiri adalah nilai-nilai yang khas baik. Yang dimaksud dengan nilai-nilai yang khas baik adalah tahu bagaimana nilai kebaikan maupun perbuatan baik itu bagaimana, nyata berbuat baik dalam kehidupan dan berdampak baik terhadap lingkungannya, yang terpatri dalam diri dan dalam perilaku. Nah, karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Akhlak selalu menjadi sasaran utama dari proses pendidikan dalam Islam, karena akhlak dianggap sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia yang menjadi penentu keberhasilan. Prinsip akhlak terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama hikmah, ialah situasi keadaan psikis di mana seseorang dapat membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Kedua yaitu syaja'ah atau kebenaran, ialah keadaan psikis di mana seseorang melampiaskan atau menahan potensialitas aspek emosional di bawah kendali akal. Ketiga yaitu ifah atau kesucian, ialah mengendalikan potensialitas selera atau keinginan di bawah kendali akal dan syariat. Keempat yaitu keadilan, ialah situasi psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan hikmah di saat melepas atau melampiaskannya. Prinsip akhlak di atas menegaskan bahwa fitrah jiwa manusia terdiri dari potensi nafsu yang baik dan potensi nafsu yang buruk. Tetapi melalui pendidikan, diharapkan manusia dapat berlatih untuk mampu mengontrol kecenderungan perbuatannya ke arah nafsu yang baik. Pembangunan karakter atau akhlak tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan di sekolah dengan mengimplementasikan penanaman nilai-nilai akhlak dalam setiap materi pelajaran. Oleh karena itu, Islam mengutamakan proses pendidikan sebagai agen pembentukan akhlak pada anak. Islam selalu memposisikan pembentukan akhlak atau karakter anak pada pilar utama tujuan pendidikan. Maka dari itu, baik secara sadar atau tidak, akhlak atau karakter seseorang dapat terbentuk melalui proses filsafat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang pertama. Pembahasan tentang pengertian dasar antara akhlak dan karakter tersebut mengisyaratkan substansi makna yang sama.
yaitu masalah moral manusia, tentang pengetahuan nilai-nilai yang baik yang seharusnya dimiliki seseorang dan tercermin dalam setiap perilaku serta perbuatannya. Perilaku ini merupakan hasil dari kesadaran dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai nilai-nilai baik dalam jiwanya serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari disebut orang yang berakhlak atau berkarakter. Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam pendidikan. Konsep pendidikan di dalam Islam memandang bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi lahiriah, yaitu pertama, potensi hal berbuat baik terhadap alam. Kedua, potensi hal berbuat kerusakan terhadap alam. Dan ketiga, potensi ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi non-fisik. Ketiga potensi tersebut kemudian diserahkan kembali perkembangannya kepada manusia. Hal ini yang memunculkan konsep pendekatan yang menyeluruh dalam pendidikan, yaitu meliputi unsur pengetahuan, akhlak, dan akidah dalam pendidikan Islam. Menurut Ibnu Faris menjelaskan bahwa konsep pendidikan dalam Islam adalah membimbing seseorang dengan memperhatikan segala potensi pedagogik yang dimilikinya melalui tahapan-tahapan yang sesuai untuk dididik jiwanya, akhlaknya, akalnya, fisiknya, dan juga agamanya. Hal ini memunculkan konsep pendidik akhlak yang komprehensif, di mana tuntutan hakiki dan kehidupan manusia yang sebenarnya adalah keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya.